Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Pagi Kak, Teman-teman di sini sudah pada mandi belum? Buka sarapan? sarapan sudah. Ya, Kak. Alhamdulillah. Sudah sarapan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini di Lili Self Development dengan tema Importance of a Social Circle. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Adam Gibran. Saya sering dipanggil Adam. Saya jurusan fisika di Universitas Diponegoro. Kali ini saya sedang di rumah belajar Semarang. Asal saya dari Karawang. Terus saya sekarang mahasiswa baru, semester 1. Kita akan membahas apa aja. Yang pertama, what? Apa itu social circle? Yang kedua, why? Kenapa kita harus bersosial circle? Harus memilih social circle. Ketiga, ada who. Siapa, dengan siapa kita bersosial circle. Yang keempat ada how. Bagaimana kita mendapatkan social circle yang baik. Pertama ada what. Di sini teman-teman ada yang tahu tidak apa itu social circle? Apa itu social circle? Social circle itu adalah perkumpulan teman-teman dengan suatu batasan. Batasan apa? Batasan yaitu tujuan, visi, hobi. Ya kalau kita bahasa sehari-harinya seperti geng gitu. Geng, teman-teman yang dimana isinya teman-teman sahabat kita yang udah akrab banget sama kita, seperti itulah. Karena akrabnya itu karena apa? Karena hobinya sama mungkin, tujuannya sama, seperti itu. Nah, social circle ini ada dua. Yang pertama ada social circle yang sehat, yang baik. Itu yang kayak gimana? Yang kalau teman-teman berkumpul dengan orang-orang tersebut, teman-teman akan mendapat banyak keuntungan. Teman-teman akan mendapat wawasan lebih, ilmu lebih. Teman-teman akan banyaklah keuntungan dari situ. Terus versusnya ya lawan kata dari yang ini, yaitu social circle yang toxic. Yang dalam tanda kutip meracuni. Meracuni apa? Meracuni akhlak kita, amal kita. Itu yang kayak gimana social circle-nya? Teman-teman pasti juga pernah ketemu orang-orang yang seperti itu. Yang bahasa sehari-harinya kalau kumpul, bahasanya itu tidak enak didengar, seperti mengeluarkan bahasa-bahasa hewan, udah seperti biasa, dia seperti bahasa biasa gitu. Padahal itu tidak layak untuk diucapkan di depan umum. Kalau enggak, perkumpulan ini membahas yang tidak senonoh, seperti wanita, seperti itu sangat meracuni. Apapun yang kita lihat dan kita dengar, itu akan masuk ke dalam hati kita. Nanti outputnya apa? Outputnya yaitu kita akan berperilaku seperti dia juga. Kita akan secara tidak langsung berucap seperti mereka. Kayak contohnya, pengalaman saya pribadi. Waktu itu saya pernah les di suatu tempat les. Nah di situ teman-teman les saya itu selalu berucap kasar. Kalau dalam seperti ini berucap kasarnya kayak anjing dalam bahasa Jawa gitu, nggak tahu kan. Nah itu lama-lama saya dengar, lama-lama saya menolak. Tetapi setelah beberapa hari, setelah beberapa bulan lalu, setelah beberapa minggu lalu, tiba-tiba secara tidak langsung ketika saya marah, saya mengucap itu. Padahal itu tidak enak banget. Nah saya sadar kalau itu tidak baik dan itu tidak sebaiknya kita menjauhi orang-orang seperti itu. Teman-teman juga sudah pernah mendengar hadis tentang seandainya orang yang berteman dengan orang soleh dan orang yang buruk. Itu diandaikan seperti orang yang berteman dengan pemilik minyak wangi, dan mandi besi. Hadisnya seperti ini.
Dari Abu Musa radhiyallahu anhu SAW bersabda, seandainya seorang yang berteman, bermajelis atau duduk bersama orang yang soleh dengan orang yang buruk, dan orang yang buruk itu diibaratkan seperti orang yang berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis dari Bukhari. Teman-teman juga pasti sudah sering mendengar itu, hadis dari itu. Nah, itu ibarat perbedaan dua dari circle. Sekarang coba teman-teman, termasuk saya, kita renungkan apakah kita sedang di dalam lingkungan yang sehat atau yang toksik? Apakah kita sedang dalam lingkungan circle yang sehat atau yang toksik? Coba kita renungkan bersama-sama, kita pikirkan kembali. Setelah kita mendapatkan jawabannya, kita simpan dulu dalam hati. Saya akan lanjutkan slide-nya. Why? Kenapa kita harus memilih? Kenapa kita harus memilih teman untuk circle kita? Kenapa kita harus memilih sahabat untuk menjadikan circle kita? Pertama, saya akan membacakan ayat Al-Quran, surat Al-Kahfi, ayat 28, surat 18, juz 25. Teman-teman bisa buka juga Al-Qurannya untuk membaca juga. Oke, saya akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu. Artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharapkan wajahnya. Di sini kita mendapat bahwa Allah menyuruh kita untuk bersama-sama, untuk bersabar dalam bersama-sama. Bersama-sama dengan siapa? Dengan orang yang menyeru, orang-orang yang menyeru Tuhannya. Di sini jamak orang-orang, berarti ya perkumpulan yang menyeru Tuhannya. Maksudnya apa? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat kepada Tuhannya, dan mengharapkan wajahnya. Maksudnya mengharapkan wajah Allah itu gimana? Jadi nikmat yang paling besar yaitu nanti di akhirat ya melihat wajah Allah seperti itu. Nah, caranya gimana ya? Harus taat, harus beriman. Selanjutnya, kenapa? Berarti kenapa? Pertama, sahabat itu, circle itu, sahabat atau circle, cerminan diri kita. Kita bisa menilai seseorang dengan siapa mereka bersahabat. Contohnya begini, contohnya si Fulan. Si Fulan ini kita bisa nilai si Fulan, padahal kita baru ketemu, tapi kita bisa mengambil kesimpulan sementara. Jika si Fulan ini bersosial circle dengan orang-orang buruk, orang-orang yang kerjaannya ya tidak jelas, itu kita akan bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa si Fulan ini juga si Fulan ini juga buruk seperti temannya, seperti itu kan. Beda jika si Fulan ini berteman dengan orang-orang yang baik. Walaupun si Fulan ini belum baik, tapi kita akan mengambil kesimpulan sementara bahwa si Fulan ini juga baik karena teman-temannya baik. Why not? Kenapa dia nggak baik gitu? Pasti keikut kan. Nah, ada hubungannya dengan yang kedua, yaitu menular. Perkumpulan kita, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, itu akan menjadi kebiasaan kita nanti. Akan menjadi
menjadi masuk ke hati kita, akan menjadi output yang buruk. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, teman Rasulullah tuh udah nyuruh ke kita bahwa kita perhatikan siapa yang kita jadikan sahabat. Di sini kita boleh berteman dengan siapa saja, kita boleh berkenalan dengan siapa saja. Tapi ingat, kita harus memilih sahabat, memilih teman baik kita, teman yang kita komunikasi intens dengan mereka, kita bersosialisasi sering dengan mereka, kita bermain dengan mereka, itu harus diperhatikan. Nggak boleh sembarangan orang, harus ada kriteria-kriteria tertentu yang membuat mereka itu menjadi teman baik kita. Selanjutnya, manfaat. Tadi kan kenapa kita harus social circle? Nah, ini manfaat dari social circle. Kalau social circle-nya yang baik, manfaatnya yang pertama, pengingat. Di sini saya akan bacakan kisah Abu Darda yang dipersaudarakan oleh Salman. Jadi waktu zaman Rasulullah itu ada namanya persaudaraan kaum Ansar dan Muhajirin. Contohnya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad. Itu persaudaraan mereka. Ceritanya itu sangat kita sering dengar juga bahwa Abdurrahman bin Auf itu waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf hanya membawa sehelai kain, sehelai baju pakaiannya kan. Sampai di sana, Saat itu radhiyallahu anhu menawarkan hartanya Saat dan istrinya malah. Tapi Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat hebat, menolak dan hanya minta ke pasar. Seperti itulah cerita singkatnya. Nah, ini balik lagi ke temanya, ke topiknya, bahwa saya akan membacakan kisah kisah Abu Darda dan Salman. Waktu itu Salman dari Abu Jaifah Wahb bin Abdullah berkata, Nabi SAW pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Tatkala Salman datang berziarah ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda dalam keadaan mengenakan pakaian serba kusut. Salman pun bertanya kepadanya, mengapa keadaan kamu seperti itu? Wanita itu menjawab, saudaramu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan. Kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai Abu Darda berkata kepada Salman, makanlah karena saya sedang berpuasa. Salman menjawab, saya tidak akan makan sebelum engkau pun makan. Jadi di sini Abu Darda puasa, Salman tamunya ditawarin makanan. Nah, Salman ini nggak mau makan kalau Abu Darda nggak ikut makan. Di sini juga ada adab kalau ada tamu, kita sedang puasa sunnah, kita sebaiknya tidak puasa, maksudnya membatalkan puasanya. Kalau itu puasa sunnah, kita harus memuliakan tamu. Nah, maka Abu Darda pun makan. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk mengerjakan salat malam. Padahal masih sore, belum tengah malam, harusnya masih bisa tidur lagi. Nah, Salman ini radhiyallahu anhu berkata padanya, tidurlah. Abu Darda pun tidur kembali. Ketika Abu Darda bangun, hendak mengerjakan salat malam lagi, Salman berkata lagi, tidurlah. Hingga pada akhir malam. Nah, di sini baru mereka berdua salat malam berjamaah, salat bersama-sama. Di sini terus Salman cerita ke Rasulullah apa yang dilakukannya di rumah Abu Darda. Rasulullah berkata ke Salman, sesungguhnya bagi rohmu ada haknya, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak.
maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Jadi yang dilakukan Abu Darda ini benar, bahwa kita nggak boleh melupakan hak kita, hak keluarga kita seperti itu. Walaupun kita pengen beribadah terus ke Allah gitu misalnya. Terus yang kedua, mendoakan. Tadi sebagai pengingat, kita review lagi sebagai pengingat. Jadi kalau teman-teman melakukan kesalahan, melakukan hal buruk di depan teman perkumpulan yang baik, teman-teman akan malu, akan merasa tidak enak, kok saya yang buat salah sendiri seperti itu. Beda dengan teman-teman kalau berbuat salah, berbuat buruk di depan perkumpulan yang buruk, teman-teman akan merasa biasa saja. Misalnya di satu kelas pada menyontek semua, kalau teman-teman juga nyontek, juga pasti teman-teman akan merasa biasa. Oh, teman kelas saya nyontek kok semuanya, seperti itu. Padahal itu perbuatan yang buruk. Yang kedua, mendoakan. Ini ada kisah Sofwan. Sofwan itu menantunya Abu Darda. Nah, Sofwan ini lagi ke Syam, ingin bertemu dengan Abu Darda. Tapi sampai di rumahnya, Sofwan ini malah ketemu Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Nah, sampai sana, Ummu Darda pun mengatakan, kalau begitu, Ummu Darda menanya, apakah kamu ingin haji tahun ini? Sofwan pun berkata, iya. Ummu Darda pun mengatakan, kalau begitu, doakanlah kebaikan pada kami. Karena Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, dikabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya, ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan kan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Itu manfaat teman yang baik, yaitu mendoakan. Terus sampai Sofwan pun mengatakan, Sofwan ini langsung pergi ke pasar, terus ketemu Abu Darda. Abu Darda pun berkata yang sama dengan istrinya. Seperti itu. Selanjutnya berkumpul. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan apa yang kita cintai, apa yang kita idolakan. Makanya kalau kita bersahabat dengan orang-orang buruk, takutnya kita dibangkitkan dengan mereka. Kita kan nggak mau kan capek-capek beribadah di dunia, tahu-taunya kita karena berteman dengan orang yang buruk, kita dibangkitkan dengan mereka yang buruk. Ini ada hadis lagi dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, ada yang berkata kepada Nabi SAW, ada seseorang yang mencintai suatu kaum, namun ia tidak pernah berjumpa dengan mereka. Nabi SAW lantas bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai, yang ia cintai. Di sini, kita juga dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh mengidolakan orang-orang kafir. Kenapa? Apakah kita mau dikumpulkan bersama mereka di neraka jahanam? Enggak kan? Kayaknya bahaya sekali orang-orang yang mengidolakan orang kafir. Contohnya hip-hop seperti itu kan sangat bahaya. Apakah kita mau dikumpulkan sama mereka di akhirat seperti itu? Tidak kan pastinya. Kita maunya di surga kan. Lanjut, ada who. Siapa yang kita jadikan sahabat? Orang yang seperti apa yang kita jadikan sahabat ini? Apakah orang yang biasa-biasa saja? Apakah orang yang perfeksionis? Apakah orang yang sukanya rebahan? Siapa yang
kita jadikan sahabat ini? Karakteristiknya yang pertama ada iman. Ya, kita boleh berteman dengan orang selain Islam, selain Muslim, tapi kita nggak boleh, kita harus hati-hati kalau menjadikannya sahabat. Kenapa? Tadi, apakah kita mau berkumpul dengan mereka di akhirat seperti itu? Terus kerugiannya juga kita kalau bersahabat dengan orang-orang non-Islam ini, orang-orang kafir, kita akan merasa tidak enak jika kita mau sholat, misalnya sholat masjid, kita lagi kumpul sama mereka, kita mau sholat masjid, nggak enak. Karena ada mereka, kita takut mereka terganggu dengan kegiatan kita, kan seperti itu. Itu yang menyebabkan kita tuh harus memilih sahabat ya, yang seiman dengan kita, yang sefrekuensi dengan kita, yang sevisi, yaitu mengejar dunia akhirat. Kita kejar dunia untuk menggapai akhirat, seperti itu. Yang kedua, ya tentu yang akhlaknya yang baik. Iman, orang muslim belum tentu punya akhlak yang baik. Islam KTP misalnya, belum tentu punya akhlak yang baik. Nah, yang kedua, akhlak. Akhlak yang baik ini yang gimana? Kalau yang saya pribadi, saya mencari orang yang jujur. Jujur. Orang kalau udah jujur, pasti orang itu baik. Dia takut dengan Allah kan. Dia nggak mau berbohong. Dia nggak mau demi lulusan semata dia harus berbohong. Itu karena apa? Berat. Rasulullah juga pernah kan, bukan kaumku orang yang tidak jujur. Maksudnya kalau kita misalnya maksiatnya halal yang wajar kayak pelit apa gitu, kayak apa ya, kayak yang masih bisa ditoleran. Kalau jujur ini udah bahaya banget, bisa kerana orang munafik kalau kita seringan bohong. Makanya itu yang pertama jujur. Yang kedua, orang ini sedikit berbicara. Maksud sedikit berbicara gimana? Sekali berbicara penting sekali. Maksudnya orang ini nggak hahaha seperti itu. Kalau orang ini hahaha itu udah tidak termasuk kriteria yang baik. Maksudnya orang ini akan sering bercanda dengan kita sampai kita lupa apa yang di tujuan kita, seperti itu. Terus akhlak yang baik lagi nih apa? Ya dari segi dia ke orang tuanya seperti apa? Apakah taat pada orang tuanya? Apakah sering membantu orang tuanya? Apakah malah malas-malesan? Terus yang ketiga ada cerdas. Cerdas ini bukan hanya yang ber-IQ tinggi, bukan yang cerdas di matematika saja, bukan yang cerdas di fisika saja, misalnya cerdas di kimia saja, di biologi saja. Tapi cerdas di sini adalah orang ini bisa memanage waktunya. Menurut saya orang cerdas itu orang yang bisa memahami diri sendiri, memahami dirinya dan apa tujuan hidupnya, seperti itu. Yang bisa memanage waktunya juga. Tentu orang yang tidak bisa memanage waktunya itu akan mengalami kewalahan sendiri. Kenapa? Sehari-hari misalnya mereka rebahan, tahu-taunya deadline tugas sudah di akhir hayat, sudah mau dikumpulkan, tapi belum apa-apa. Itu kan artinya mereka tidak tanggung jawab kan, masuk lagi ke akhlak kan nanti, tanggung jawab seperti itu. Selanjutnya ada how. Bagaimana dapat perkumpulan yang baik ini? Bagaimana sih kita dapat mendapatkan sahabat-sahabat yang baik, yang soleh? Yang pertama, ya tentu berdoa. Berdoa kepada Allah. Sebelum kita melakukan sesuatu ya kita harus berdoa kepada Allah dulu. Ya Allah, berikanlah aku sahabat yang baik. Sahabat yang bisa mendorong aku ke surga bersamanya. Seperti itu. Sahabat yang bisa membuat aku istiqomah dalam menjalankan kebaikan.
Terus yang kedua, introspeksi diri. Ya, kita harus mengintrospeksi diri sebelum kita bertanya, kok aku nggak pernah ya dikasih teman yang baik? Kok aku nggak pernah ketemu sahabat yang baik? Kita harus introspeksi diri terlebih dahulu. Apakah kita sudah termasuk orang yang baik? Kita harus introspeksi diri terlebih dahulu. Karena apa? Sahabat itu cerminan diri kita. Kalau diri kita buruk, ya sahabat kita juga pasti ya dikasihnya kayak gitu-gitu. Dan kita kalau kita belum jadi orang yang kita bukan orang baik, kita nggak tahu apa nilai baik menurut kita, seperti itu. Selanjutnya, mengobservasi lingkungan sekitar. Karena kita udah introspeksi diri, kita sudah mau berubah nih. Aku mau berubah jadi orang yang baik. Aku mau berubah jadi orang yang soleh, yang taat agama, misalnya seperti itu. Selanjutnya, aku butuh nih teman seperjuangan. Aku nggak mau sendirian dalam melakukan itu. Aku butuh teman agar aku bisa tetap semangat dalam melakukan itu, agar tetap istiqomah. Ya, itu, mencari teman dengan mengobservasi lingkungan sekitar. Mengamati. Di mana sih kita dapat mendapatkan orang baik ini? Menurut teman-teman, orang baik itu di mana? Apakah di clubbing? Apakah di diskotik? Apakah di tongkrongan? Ya, orang baik itu ya di masjid kan. Yang sholatnya di masjid, apalagi laki-laki kan kita. Orang yang baik itu orang yang sholatnya di masjid. Mungkin kalau sekarang kita belum bisa ke masjid karena corona seperti itu. Tapi di keadaan normal, orang baik itu ya yang di masjid. Yang sholat 5 waktunya di masjid laki-laki. Kita bisa dapat orang baik dari masjid itu pertama. Terus kedua, kita bisa mendapat orang baik di mana lagi? Di komunitas, di majelis. Jadi saya punya pengalaman pribadi. Ini bukan maksud atau pamer atau apa. Saya hanya ingin sharing. Waktu SMP tuh saya jarang banget ketemu orang yang baik. Malah kayak menurut saya susah gitu nyari orang baik di SMP waktu itu. Di saat saya SMA, saya baru ketemu teman sahabat saya yang soleh itu di saat kelas 11. Padahal kelas 10-nya sama, saya baru tahu kalau uh, orang ini soleh gitu kelas 11, saat kelas 11. Saya diajakin ke kajian sama beliau, saya diajakin kajian. Di situ saya ketemu teman-teman yang soleh juga, walaupun jenjang umurnya itu berbeda-beda. Ada yang masih kuliah juga ada yang udah bapak-bapak. Tapi di situ saya merasa bahwa itu lingkungan yang sangat bagus untuk saya tinggali. Maksudnya untuk saya menetap di situ. Di situ saya menambah keimanannya, menambah semangat saya dalam menuntut ilmu misalnya. Karena di situ mereka itu pada menulis saat mendengar kajian. Bayangkan mereka tuh menulis sangat kayak wow, masya Allah rajin gitu. Jadi kalau saya nggak nulis, saya jadi minoritas di situ. Saya malu kan. Otomatis saya mau nggak mau harus menulis. Nah itu dampak dari teman yang baik, komunitas yang baik. Di mana lagi komunitas-komunitas itu seperti itu selain di kajian? Mungkin di Instagram. Banyak akun-akun dakwah seperti itu bisa di-follow, siapa tahu dapat teman di situ. Di Telegram misalnya. Walaupun teman online, tapi lebih efektif ya teman offline itu ya yang sering ketemu gitu kan. Teman online kan teman lewat chat gitu kan nggak tahu kita dampaknya dampak positifnya ke kita nggak terlalu berdampak gitu. Nah yang keempat, mempertahankannya. Bagaimana kita udah dapet nih teman yang soleh, tapi gimana kita mempertahankan teman yang soleh tersebut? Ya kita harus bersosialisasi dengan baik. Kita harus komunikasi intens, kayak nanyakan kabarnya. Misalnya kalau ketemu di jalan bersalaman, salam, mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti itu. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah, seperti itu kan. Itu
walaupun sekedar basa-basi atau ya seperti itu kan berdoa, Assalamualaikum, keselamatan bagimu, keselamatan dan rahmat bagimu kan, seperti itu kan. Terus sudah komunikasi yang intens, ya harus buat jadwal ketemu yang kira-kira sama-sama senggang. Ketemunya ini ngapain? Bukannya ketemunya nongkrong nggak jelas, ngerokok, ngopi, seperti itu nggak jelas, ngerokok terus gibah. Bukan seperti itu. Kalau kita dengan teman-teman yang soleh, kita akan kita akan berkumpulnya itu juga akan mendapatkan manfaat. Walaupun kayak sekedar bincang-bincang santai, hanya menanyakan apa masalahnya, seperti masalah siapa tahu bisa memberi solusi seperti itu. Kalau nggak buat jadwal main, misalnya main futsal atau apa, itu akan mempererat circle-nya, akan mempererat sosial circle itu. Kalau nggak melakukan hobi yang sama seperti apa belajar gitu. Nah, selanjutnya sudah selesai presentasi yang saya dapat lakukan. Sekarang mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah diperbolehkan ini tadi atau gimana sekarang? Baik teman-teman, terima kasih banyak Kak Adam atas pemaparan materinya yang luar biasa. Jadi teman-teman dipersilahkan ya untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Boleh cakupannya lebih luas ya, nggak melulu seputar ini boleh. Teman-teman kalau punya kendala terkait lingkungan bisa disampaikan, khususnya lingkungan pertemanan ya mungkin ya. Mas Raffi ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Belum ada. Monggo adik-adik, mumpung ada Kak Adam nih. Sepertinya sudah jelas ya. Mungkin saya izin bertanya ya, Kak Adam. Mewakili teman-teman mungkin, karena kita kan masih ibaratnya ini masih kebanyakan online. Kemudian kita baru mulai dekat-dekat ini PTM ya. Nah, kan tentu pasti lingkungan baru berapa sih? Kita kan libur hampir 1 tahun lebih kan ya, 1 tahun lebih. Kira-kira untuk menyesuaikan diri lagi sama teman-teman kita supaya lebih akrab, cara milih teman-teman yang produktif dalam artian kita kan ketemu sama teman-teman itu daring ya, Kak Adam ya. Nah, habis ini kita ketemu dengan orang-orang yang kita dituntut untuk memilih teman-teman yang kita tahu hanya sebatas daring aja, virtual gitu. Dan kita bakal ketemu secara langsung. Nah, mungkin tips-tips untuk memilih teman ataupun lingkungan yang produktif, yang mendukung, itu gimana Kak Adam? Menjawab menurut saya, Silakan. jadi kita kalau selama daring ini belum kenal teman-teman kita siapa aja, beluk-beluk teman-teman kita itu gimana, ya nanti kan kita pas tatap muka kita juga berkenalan kembali, sampai kita menurut saya kita tuh berteman dengan semua orang aja, kita berteman dengan banyak orang. Nah, dari situ kita dapat membandingkan mana yang teman yang baik, mana teman yang buruk. Dari kita udah kenal semua orang, oh ini teman ini layak nih dijadikan sahabat saya. Oh teman ini kayaknya nggak ada, kita jauhkan dan kita jaga jarak gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk adaptasi, ya semua orang butuh adaptasi. Nggak sehari 2 hari untuk mendapatkan sahabat seperti itu. Butuh mungkin beberapa bulan untuk mendapatkan sahabat yang benar-benar baik gitu. Karena kita juga belum tahu seluk-beluk dari orang masing-masing kan. Baik, terima kasih Kak Adam atas jawabannya. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya?
Sudah cukup jelas ya tadi pemaparan dari Kak Adam. Baik, mungkin itu Kak Adam, terima kasih banyak dari kami. Saya mewakili adik-adik. Semoga apa yang disampaikan Kak Adam bisa kita praktekkan ke kehidupan kita. Bisa jadi amal jariah Kak Adam ya kalau kita praktekkan juga. Amin. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk sebagai penutup, apakah ada closing statement dari Kak Adam? Jadi, sebagai pendapat saya, kita kan mau PTN. Kita harus menyiapkan mental kita untuk beradaptasi dengan orang-orang yang baru ini. Kita jangan kaget bahwa dunia ini tidak seindah pada mimpi, tidak. Pasti banyak yang kontra terhadap kita. Mungkin kitanya mau menjadi orang baik, tapi kita belum dikasih teman-teman yang baik. Ya kita di situ harus bersabar. Kita sabar teman-teman. Itu namanya kehidupan, harus bersabar. Itu closing statement dari saya. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih kepada Kak Adam, teman-teman yang hadir di sini. Kita berjumpa di minggu depan, insya Allah. Kita akhiri dengan membaca bacaan kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Pak Andika. Ya, terima kasih banyak Kak Adam. Silakan.